got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 9, yaitu port security. Nah, materi yang akan dibahas itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada apa itu port security, kedua security violation shutdown, ketiga pengujian port security, keempat MAC address sticky, kelima violation protect, dan yang keenam itu violation restrict. Masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu port security. Jadi port security adalah fitur keamanan layer 2 pada switch jaringan, terutama Cisco, untuk mengontrol akses port dengan membatasi jumlah dan jenis perangkat berdasarkan MAC address yang boleh terhubung, mencegah akses tidak sah, dan melindungi dari serangan seperti MAC spoofing dengan tindakan seperti shutdown port jika ada pelanggaran. Fitur ini bekerja dengan mengizinkan MAC address tertentu, statis atau dinamis atau sticky, untuk sebuah port, dan akan memblokir atau menonaktifkan port jika ada perangkat asing yang mencoba terhubung. Nah, di sini teman-teman bisa menyiapkan topologinya. Di sini kita bisa tambahkan 3 server. Kemudian di sini kita bisa tambahkan 1 switch. Tambahkan 1 PC juga. Nah, jadi nantinya ketiga server ini akan kita hubungkan ke switch. Untuk PC-nya juga kita hubungkan ke switch. Jadi PC-nya ini berperan sebagai klien untuk pengujiannya ya teman-teman. Kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan kabel automatically. Nah, jadi teman-teman, untuk PC satunya ini akan berperan sebagai hacker. Nah, misal hacker ini ingin mencabut port FA0/1, maka port yang FA0/1 ini pasti pindah ke PC hacker. Maka gunanya port security itu kita bisa mengkhususkan misal port 0/1 ini hanya untuk server 1, sehingga nanti ketika port tersebut dipindahkan dan dia ingin mengirim paket ke switch itu, portnya akan mati ya teman-teman. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu port security violation shutdown. Jadi teman-teman, sebelum melakukan konfigurasi port security-nya, kita bisa tambahkan untuk IP server 1, server 2, server 3, dan untuk PC kliennya ya teman-teman. Untuk server 1 itu IP-nya 192.168.50.1, untuk yang server 2 itu 50.2, dan untuk yang server 3 itu 50.3. Untuk yang PC kliennya itu 50.4 ya teman-teman. Kita bisa langsung saja konfigurasikan. Kita bisa klik server 1, kemudian bisa pergi ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan IPv4 addressnya yang tadi ya teman-teman, yang ini. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah selesai konfigurasi IP-nya, di sini kita bisa coba kirim surat dari server 3 ke server 2, server 2 ke server 1, server 1 ke server 3, server 1 ke klien, kemudian dari klien ke server 3. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini semuanya sudah successful ya teman-teman. Oke, jika sudah successful semua, kita bisa konfigurasikan untuk port security-nya. Di sini kita bisa buka switch. Kemudian di sini kita masuk ke privilege mode dulu, kemudian masuk ke global mode. Sebelum itu kita jadikan mode akses dulu pada port 0/1 sampai 3 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita coba dulu pada server 1. Nah, di sini untuk server 1 itu saya menggunakan FA0/1. Jadi di sini saya akan mengetikkan interface FA0/1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port security.
Lalu kita ketikkan lagi switch port strip security MAC address. Nah, di sini kita bisa masukkan MAC address-nya si server 1 ya teman-teman. Kita bisa lihat dengan cara kita bisa klik server satunya. Kemudian teman-teman bisa pergi ke config. Kemudian pergi ke fast ethernet. Nah, di sini ada MAC address-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke switch lagi. Di sini kita bisa tuliskan MAC address yang tadi. Nah, kemudian jika sudah dimasukkan MAC address-nya, kita bisa enter. Jadi, maksud dari komen ini adalah bahwa yang diperbolehkan di FA0/1 itu hanya server 1 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port strip security maksimum 1. Enter. Nah, angka 1 ini tergantung berapa komputer yang akan mengakses servernya ya teman-teman. Misal ada 2 ya berarti MAC address yang kita masukkan itu MAC address komputer satunya lagi, agar menjadi 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan lagi switch port strip security violation shutdown, yang artinya ketika kabel tersebut dicabut dan dipasang ke hacker, lalu hacker ingin mengirim paket portnya akan mati. Di sini kita enter saja. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pengujian security violation shutdown. Nah, di sini teman-teman bisa hapus saja untuk kabel yang terhubung dari switch ke server 1. Kemudian teman-teman bisa sambungkan dari switch ke PC hackernya ya teman-teman. Kita bisa klik yang ini. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Sebelum mencoba kirim paket, kita setting IP-nya dulu untuk hackernya ya teman-teman. Berarti untuk IP-nya itu 50.5. Nah, bisa dilihat di sini kabelnya jadi mati ya teman-teman. Kita bisa hapus lagi kabelnya, lalu kita pasangkan kembali dari switch ke server 1. Perhatikan di sini masih mati ya teman-teman. Kita coba nyalakan dengan cara kita buka switchnya, kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1. Nah, untuk menyalakannya kembali di sini kita bisa ketikkan shutdown, enter, kemudian no shutdown. Oke, di sini statusnya sudah up ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kabel yang terhubung dengan server 1 kita lepas dulu. Kemudian kita bisa coba pasang lagi dari switch 0 ke hackernya ya teman-teman. Kemudian baru kita coba kirim paket dari hacker ke kliennya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kabelnya langsung mati ya. Kita bisa coba lihat di switchnya. Kita exit dulu. Kemudian di sini kita cek dengan perintah. Nah, di sini ada yang namanya last source address VLAN, yang artinya address inilah yang mencoba melakukan hack tadi. Jadi di sini terdetek ya teman-teman. Jadi seperti itulah pengujian port security. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu MAC address sticky. Nah, di sini untuk kabel yang terhubung ke hacker kita pindahkan lagi ke server 1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa nyalakan lagi, masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita bisa ketikkan shutdown. Kemudian ketikkan lagi no shutdown. Kemudian kita bisa klik yang ini. Nah, di sini sudah kembali menyala ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelumnya saat kita mengkonfigurasikan port security itu kan kita mendefinisikan MAC address-nya. Nah, pada MAC address sticky ini kita tidak perlu mendefinisikan MAC address-nya lagi, karena pada konfigurasi MAC address sticky itu kita membuat agar port yang pertama kali terhubung pada port FA0/1 itu akan langsung terdeteksi. Nah, sekarang kita coba konfigurasinya ya teman-teman. Kita coba pada server 2. Kita bisa pergi ke switch. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk interface FA0/2-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port strip security, enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port strip security MAC address sticky. Kemudian kita ketikkan lagi switch port strip security maksimum 1. Kemudian kita ketikkan lagi
switch port, port strip security, violation shutdown. Oh ya, untuk violation ini ada 3 jenis ya teman-teman. Kita bisa coba lihat dan ketikkan yang seperti tadi ya teman-teman, kemudian tambahkan tanda tanya. Intinya itu violation ada 3 jenis, yaitu ada protect, restrict, dan juga shutdown. Untuk restrict dan protect itu nanti portnya tidak mati, tapi semua paketnya itu akan diblokir. Kita bisa coba exit dulu, kemudian kita bisa lihat dengan perintah do show port strip security interface FA0/2. Oke, di sini untuk yang sticky MAC address-nya itu masih 0 ya teman-teman, atau belum terdetek ya. Kita coba kirim surat dari server 2 ke klien. Nah, di sini successful ya teman-teman. Lalu kita buka switch-nya lagi. Kita bisa ketikkan lagi seperti yang tadi. Nah, di sini untuk maksimum MAC address dan total MAC address itu sudah 1 ya teman-teman. Oke, kita bisa coba pindahkan kabel yang FA0/2 ini ke hacker. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini langsung mati ya teman-teman, dan hasilnya juga akan violet. Jadi tidak perlu mendefinisikan MAC address-nya lagi ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan mencoba violation protect. Kali ini kita akan coba pada server 3 yang berada pada FA0/3. Kita bisa buka switch-nya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/3-nya. Kemudian kita ketikkan switch port strip security, kemudian kita ketikkan lagi switch port strip security MAC address sticky, kemudian kita ketikkan lagi switch port strip security maksimum 1, kemudian yang terakhir kita ketikkan lagi switch port strip security violation protect. Nah, apa sih bedanya violation protect dan restrict? Kita bisa cek dulu. Nah, di sini ada yang namanya security violation count. Untuk protect ini itu akan tetap 0, tapi untuk restrict maksudnya adalah orang-orang yang mencoba ngehack itu akan terjumlah di sini di security violation count. Kita kembali ke konfigurasi. Nah, di sini untuk sticky MAC address-nya itu belum terdetek ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari server 3 ke klien. Di sini hasilnya successful ya teman-teman. Oke, kita bisa coba klik yang switch-nya lagi. Kemudian di sini kita bisa cek ulang. Nah, di sini untuk sticky MAC address-nya sudah terdetek ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba uji. Kita pindahkan dulu kabelnya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang FA0/2-nya tadi mati, itu teman-teman bisa nyalakan kembali dengan perintah ini ya teman-teman. Masuk ke interface FA0/2, kemudian ketikkan perintah shutdown dan kemudian ketikkan perintah no shutdown. Kemudian di sini kita bisa coba tes kirim surat dari hacker ke klien. Nah, di sini hasilnya violet ya teman-teman, tapi di sini untuk kabelnya itu tidak mati. Jadi seperti itulah perbedaan dari violation protect dan violation restrict. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mencoba violation restrict. Nah, tadi kan pada violation shutdown setelah dihack itu kan kita harus menyalakan lagi kabelnya. Nah, kalau protect itu tidak perlu menyalakan lagi karena masih menyala. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke pembahasan violation restrict. Untuk percobaan kali ini kita akan mencoba tambahkan satu server lagi. Teman-teman bisa klik yang end device, kemudian pilih yang server, kita tambahkan misal di sini. Kemudian di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.50.6. Kemudian kita bisa sambungkan dari switch ke servernya. Kemudian kita bisa klik ini. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Kita bisa konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, pilih yang IP configuration. Di sini di IPv4 address kita bisa masukkan IP yang ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk subnet masknya juga diisi. Oke, jika sudah kita bisa langsung saja masuk ke switch. Kita bisa exit dulu.
Kemudian kita masuk ke interface FA0/5. Kemudian di sini kita jadikan dulu ke mode akses dengan perintah switch port mode akses. Kemudian kita akan konfigurasikan seperti sebelumnya, namun hanya saja kita ganti violation-nya menjadi restrict. Untuk perintah konfigurasinya, yang pertama itu switch port strip security, yang kedua switch port strip security MAC address sticky, kemudian yang ketiga switch port strip security maksimum 1, dan yang terakhir itu switch port strip security violation restrict. Kurang lebih sama ya teman-teman, hanya beda di switch port strip security violation restrict-nya. Oke, kita bisa coba kirim paket agar terdeteksi ya teman-teman. Di sini kita bisa tes kirim surat dari server 4 ke kliennya. Nah, maka di sini successful ya teman-teman. Sekarang kita bisa coba cek untuk yang interface FA0/5-nya. Nah, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita akan uji coba. Kita lepas saja untuk yang kabel terhubung ke server 4, kemudian kita sambungkan ke PC hackernya ya teman-teman. Kemudian kita bisa tes dengan kirim surat dari PC hacker ke PC klien. Maka di sini hasilnya akan violet ya teman-teman, dan kabelnya juga masih nyala. Kita coba cek lagi pada switchnya. Kita bisa ketikkan do show port strip security interface FA0/5. Nah, pada bagian security violation code-nya itu sudah ada satu ya teman-teman, yang artinya terdapat satu paket yang diblokir atau terdapat 5 paket dari MAC address lain yang sudah didaftarkan. Oke, kita bisa kembalikan lagi kabelnya. Kita bisa hapus yang kabel mengarah ke hacker, kemudian kita sambungkan lagi ke server 4-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 9 tentang port security ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.